Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Putra. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Nah, di sini saya semester 4. Bisa teman-teman lihat sekalian bahwa di sini ada bayi, ada Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang tasmiyah dan akikah. Nah, oke, langsung saja kita ke praktek tasmiyah. Oke, untuk praktek tasmiyah yang pertama yaitu kita memerlukan sebuah peralatan, yakni peralatannya ada Al-Qur'an, ada nama si bayi, terus ada gunting, dan ada kurma, ada madu, dan saya memakai gula Jawa. Nah, tapi di sini saya memakai madu. Selanjutnya itu ada kelapa. Dan yang terakhir yaitu ada tapung tawar. Tapi jika tidak menggunakan ya tidak apa-apa. Tapi saya di sini menggunakan tapung tawar. Oke, selanjutnya yaitu pembacaan Al-Qur'an, yaitu surah Ali Imran ayat 33 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha istafa Adama wa Nuhan wa la Ibrahim wa la Imrana alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Idza qalati Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni innaka anta sami'un alim. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'atuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at malaysa adza dzakaru kalunsa wa inni samaituha Maryama wa inni u'idduha bika wa dzurriyyataha minna syaitani al-rajimi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa annabataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakariya kullama zakala alaiha Zakariya al-mihraba wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul adzim. Nah, setelah membaca Al-Qur'an, langkah selanjutnya yaitu memberikan nama si bayi. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, ketika memberikan nama pada si bayi, hendaknya nanti ketika saya melafazkan tasmiyah, bacaan tasmiyah, maka para hadirin hendaknya menjawab dengan bacaan barakallahu. Nah, oke, langsung saja kita ke pembacaannya. Nah, di sini pembacaannya yaitu dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka ya ghallam bima samakallah fi azali Muhammad Ghafur bin Ahmad. Barakallahu. Samai suka ya ghallam bima samakallah fil azli
Muhammad Ghafur bin Ahmad. Barakallahu. Samaituka ya ghallam bima sama kaulah fil azali Muhammad Ghafur bin Ahmad. Barakallahu. Oke. Nah, setelah mentasniahkan memberikan nama kepada si bayi, nah setelah itu kita membaca doa tasmiyah. Oke, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadal isma mubarakalahu waj'al bita'atika istiqolahu wa bima yardika amalahu wa bitalibil ilmi ijtihadahu wa khtim bis solihati ajalahu walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah membacakan doa tasmiyah, yaitu langkah selanjutnya kita mencukur atau memotong rambut si bayi. Nah, di sini pemotongannya yaitu yang pertama di bagian kanan, dan yang kedua di bagian kepala si bayi, dan yang ketiga yaitu di bagian kiri si bayi. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini yang pertama yaitu di bagian kanan si bayi. Dan yang kedua itu di bagian atas kepala si bayi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu di bagian kiri kepala si bayi. Oke, setelah pemotongan rambut si bayi, langkah selanjutnya yaitu memberikan kurma atau gula Jawa ataupun madu. Nah, di sini saya akan memberikan madu. Nah, ketika memberikan madu kepada si bayi, yaitu diberikan di mulut, di bagian atas mulut, ya, bisa disebut dengan bagian langit-langit mulut. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, ketika sudah memberikan madu atau kurma atau gula Jawa, nah langkah selanjutnya yaitu kita memberikan tapung tawar kepada si bayi. Nah, ini ketika nanti memberikan tapung tawar, nah para hadirin ini hendaknya membaca sholawat kepada Nabi. Nah, sholawatnya bisa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Nah, itu ketika saya memberikan tapung tawar ini kepada si bayi, nah hendaknya tadi membacakan sholawat seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi
sedang memberikan kampung tawar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita berdoa, yaitu dengan doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiatan fil jasadina wa jadatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma afin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita melanjutkan ke praktek yang kedua, yaitu tentang akikah. Nah, di sini saya akan cuma memberikan yaitu teori-teorinya saja. Nah, yang pertama yaitu dari pengertian akikah. Nah, pengertian akikah ini kan dalam bahasa yaitu artinya memotong. Nah, itu memotong memotong kambing ataupun domba gitu. Nah, dalil pelaksanaannya yaitu dari Samurah bin Jundab. Dia berkata, Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya, yang pada hari ke-7 disembelih hewan, itu hewannya kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, untuk jumlahnya yaitu jumlah hewannya itu untuk laki-laki itu bisa 2 ekor domba ataupun 2 ekor kambing. Nah, untuk perempuan ini 1 aja, 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Nah, apa hukum akikah ini? Sebenarnya hukum akikah ini sunnah. Nah, ketika kita masih bayi dan diakikahkan ini ditanggung oleh orang tua gitu kan. Mungkin orang tuanya mampu, tetapi ketika orang tuanya tidak mampu, nah setelah kita dewasa ini kita bisa mengakikahkan diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk daging akikah ini sebenarnya mentah atau matang sih? Nah, untuk daging akikah ini sebaiknya matang. Nah, untuk sebaiknya matang dan itu tidak mentah gitu kan. Setelah itu daging yang diberikan ini daging yang matang ini bisa dibagi gitu kan. Nah, pembagiannya yaitu bisa kepada orang tua, kepada ayah ibu, atau kepada tetangga, yaitu sebagai hadiah untuk orang tua atau untuk tetangga-tetangganya gitu. Jadi sebaiknya daging tersebut dalam keadaan matang. Nah, terus apa hikmah dari akikah ini? Nah, hikmah dari akikah ini yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang kedua yaitu sebagai perlindungan terhadap syaitan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai perlindungan diri gitu. Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu karena akikah ini adalah hutang seperti itu. Dan dengan akikah kita bisa membayarkan hutang tersebut gitu. Terus yang kelima yaitu bisa menambah tali
persaudaraan antar keluarga ataupun masyarakat seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai praktek tasmiyah dan akikah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Saya Ngadi Putra, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.